Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinihi kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah juga inayahnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, badan sehat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal kebaikan, sebagai bekal kepulangan kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Sholawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, bertemu lagi di dalam MK Ekonomi Syariah. Baik, saya sapa terlebih dahulu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kelancaran. Baik, kita melanjutkan materi ekonomi syariah tentang riba dan ekonomi ya, pada semester 4 atau semester 5 ini ya, MK Ekonomi Syariah. Pada prodi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bina Bangsa Banten. Baik, ini ada sebuah poster ya yang sering kita lihat, yang sering kita lewati tiap hari ini, kadang terpapang di papan pengumuman ataupun di tiang, di pohon. Istilah seperti ini sangat menggiurkan sebetulnya. Dalam hitungan jam, dalam hitungan menit, kita dengan cepat mendapatkan uang tanpa kita berpikir apa dampaknya, tanpa kita berpikir sistemnya ini halal atau tidak, sistemnya ini mendapatkan keridhaan dari Allah tidak, gitu ya. 1 jam cair misalkan bunga ringan. Nah, kenapa ini menjadi bunga? Ya, supaya terdengarnya harum. Segala sesuatu yang diumpamakan dengan bunga itu biasanya yang indah-indah ya. Jadi kelihatannya dapat uang itu indah, kemudian juga kelihatannya bahagia ya. Di dalam casingnya itu selalu ditulis sebagai bunga. Kenapa tidak ditulis ribanya gitu misalkan ya? Karena bunga ini kedengarannya harum, padahal haram dari sisi Islam. Bunga ringan, syarat pinjaman ini ada agunannya, ada barang yang dijaminkan, bisa saja BPKB motor maupun mobil, sertifikat tanah bisa saja, atau surat keputusan ya SK misalkan. Jaminannya tentu api neraka apabila dia tidak bertobat, kemudian terus terjerumus dalam hal itu, makin ini kemungkinan ya dikhawatirkan akan masuk ke dalam neraka. Dalam surat Al-Baqarah 275 sangat jelas, insya Allah akan kita bahas nanti pada slide-slide berikutnya. Berikutnya poster yang kedua, say no riba. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ini sangat berlawanan. Lawannya riba adalah sedekah. Karena riba ini sangat merugikan siapapun. Riba ini merugikan di dunia, di alam barzah, bahkan di akhirat nanti. Harta riba bagi para pelaku riba ini harta yang diperoleh dengan cara yang batil.
Di 276 juga dibahas insya Allah nanti. Definisi riba, ya, menurut asal usul katanya atau secara etimologi, ya, secara bahasa itu jiyadah itu jayidun, tambahannya. Kenapa disebut tambahan? Karena riba itu melebihkan pinjaman dari pokoknya, ya. Kemudian secara istilah, secara terminologi, kalau jiyadah ini secara etimologi asal usul kata. Kemudian kalau secara terminologi, secara istilah di masyarakat, tumbuh dan membesar, membengkak dan membengkak. Pinjaman pokok, pengembalian dari pinjaman pokok itu biasanya minta harus ada kelebihannya pengembaliannya dan disepakati di awal. Ya. Tapi bagaimana kalau seperti si orang yang menerima pinjaman kemudian melebihkan sendiri tanpa ada kesepakatan di awal? Nah, itu boleh. Kalau itu boleh, ya. Memang itu namanya dia ingin mengucapkan rasa terima kasih sudah dibantu, itu tidak mengapa. Yang dilarang kesepakatan di awal pengembaliannya harus dilebihkan, ya, dilebihkan dari pinjaman pokoknya. Maka dari itu di dalam istilah masyarakat, riba itu disebut dengan tumbuh dan membesar. Bisa saja pinjaman pokoknya itu 1 juta, tetapi karena memang selalu jatuh tempo tidak mampu membayar, setiap bulan naik, tambahannya jiyadahnya itu bisa tumbuh dan membesar. Berikutnya definisi riba yang berikutnya, pengambilan tambahan dari pokoknya. Itu yang seperti saya tadi jelaskan. Jadi pokok kalau pinjam 1 juta ternyata harus dilebihkan, ditambahkan lebih dari pokoknya. Misalkan 1.500.000 dan seterusnya, dan ada kesepakatan di awal, ya, kesepakatan di awal. Itu diantaranya sekelumit tentang definisi riba, baik secara etimologi maupun secara terminologi, baik secara asal usul kata maupun secara istilah. Sejarah tentang riba, ya. Kenapa kita harus belajar tentang hal itu? Karena sejarah ini sangat penting, yang harus dipelajari oleh generasi-generasi yang muda. Sejarah ini bisa menjadi pelajaran yang sangat mahal, apapun itu peristiwanya. Apalagi kalau sejarah Islam, sejarah para nabi dan rasul, orang-orang soleh terdahulu, orang-orang yang celaka terdahulu, para ulama, para pejuang, ya. Karena memang di dalam kisah-kisah mereka itu terdapat banyak ibrah bagi orang-orang yang berakal. Nah, termasuk sejarah riba ini, ya. Bahkan Quran itu sepertiga Quran berisi tentang sejarah para nabi dan rasul, sejarah orang-orang yang soleh, sejarah orang soleh bukan keturunan nabi dan rasul, orang-orang yang durhaka juga banyak dikisahkan, orang-orang yang mendapat rahmat juga banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Jadi begitu penting belajar tentang sejarah. Bahkan Quran pun sampai isi sepertiga Al-Quran adalah berisi tentang sejarah. Yang pertama itu sejarah Mesopotamia. Mesopotamia itu kisaran kurang lebih di tahun 2000 sebelum Masehi, ya. Karena sudah banyak terjadi praktik ribawi. Karena memang ternyata sistem ekonominya sudah ada. Kemudian juga hal yang biasa ketika pinjam meminjam, pengembaliannya harus dilebihkan. Kemudian pada masa sejarah Yunani kuno juga sudah terjadi praktek ribawi di kisaran tahun 2500 sebelum Masehi. Dari peradaban Yunani kuno ini maka lahirlah tokoh-tokoh
atau para ahli di bidangnya seperti Sokrates, Plato, Aristoteles, orang-orang yang memang ilmuwan pada masa Yunani kuno. Dengan teori-teorinya ya banyak yang dipakai itu ya. Tetapi di dalam konsep Islam ya, tentu yang lebih bagus itu berdasarkan teorinya para ulama yang merujuk kepada Quran atau Sunnah atau hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Pada Yunani kuno peradaban memang sudah ada di sana, dan perekonomian sudah mulai memang ada pergerakan ya, maka praktik ribawi sudah dianggap hal yang lumrah pada saat itu. Kemudian juga pada masa sejarah Babilonia maksudnya 500 tahun sebelum Masehi, dan Romawi di dalam peradaban Romawi kuno juga ternyata praktik ribawi itu sudah ada. Romawi ini termasuk peradaban yang sangat besar pada saat itu. Bahkan di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, peradaban yang sangat terkenal selain Persia yaitu peradaban Romawi, bangsa Romawi. Bahkan sampai Al-Quran saja mengabadikan bangsa-bangsa Romawi yang terkenal hebat, kuat gitu ya. Pada saat itu di zaman 300 tahun sebelum Masehi sudah berdiri Bizantium sebagai ibu kota Romawi Timur. Nah, Romawi ini terdiri dari dua wilayah bagian, Romawi Timur dengan ibu kotanya Konstantinopel, kemudian Romawi Barat dengan ibu kotanya Roma. Untuk Romawi Timur itu dengan ibu kota Konstantinopel menjadi satu-satunya kota terkuat di dunia pada saat itu. Ya, dengan dikelilingi tempat yang sangat strategis, berada antara benua Asia dan benua Eropa, Konstantinopel ini. Makanya sangat tepat, sangat strategis untuk dijadikan jalur perdagangan. Dan pada saat itu memang Konstantinopel sebagai ibu kota Romawi Timur menjadi satu-satunya kota terkuat di dunia. Bahkan Rasulullah SAW itu mengabadikan dalam sebuah hadisnya bahwa la tubtahanna Konstantinia fala ni'mal amiruha wala ni'mal jais dalikal jais. Kalau Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh sebaik-baik raja dan sebaik-baik pasukan. Hadis ini diriwayatkan oleh dari sahabat Abu Aid Al-Ansari ya, kalau tidak salah oleh Imam Ahmad ini. Kemudian hadis ini menjadi rujukan penyemangat kaum muslimin kapan kota terkuat di dunia itu ditaklukkan. Akhirnya pada tahun 1453 ya, Sultan Murad II ya mampu anaknya Sultan Murad II mampu menaklukkan Konstantinopel itu ya, yang disebut dengan sebutan Sultan Muhammad Al-Fatih yang melegenda itu. Nah, sekarang ibu kota Romawi Barat yaitu Roma ya. Artinya memang Romawi ini dengan kekuatan peradabannya, tentu ekonominya pun sudah banyak melakukan perdagangan ya, dan di situ praktik ribawi sudah memang hal biasa. Dan tokohnya itu Cicero misalkan ini ya. Kalau tadi di Yunani kuno Sokrates, Plato, dan Aristoteles, kalau Romawi itu Cicero. Nah, pada masa peradaban Mesir kuno di 2500 sebelum Masehi, riba pun sudah berkembang di sana ya. Kemudian pada era Bizantium 2500 sebelum Masehi sudah terdapat sistem bunga maksimal yang dibenarkan pada saat itu 8-12%. Jadi mereka sudah canggih, sudah menggunakan persentase. Bunga pinjaman biasa di Roma 4-12%. Kemudian bunga untuk wilayah 6 sampai wilayah, artinya per wilayah gitu, per zona 6-100%.
Kemudian bunga khusus Bizantium sebagai ibu kota Romawi Timur 4-12% mempunyai keistimewaan tertentu. Nah, kalau sudah presentasi seperti ini berarti peradabannya sudah sangat maju pada saat itu. Kemudian di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di 570 Masehi pada saat kurang lebih pada saat itu, atau Hijriah pun memang belum ditetapkan. 13 tahun di kota Mekah Rasul menegakkan pondasi-pondasi agama, menegakkan akidah dan tauhid, pengesaan tentang Allah, terus memang fokus di situ. Dan hanya satu syariat yang turun ketika Rasul berada di kota Mekah, itu pun 1 tahun sebelum beliau melakukan hijrah ke kota Madinah, yaitu turunnya perintah sholat. Itu turun di kota Mekah. Kemudian pada saat Rasul hijrah ke kota Madinah, di Madinah 10 tahun Rasul menegakkan syariat. Nah, timbul hukum-hukum yang berkenaan tentang muamalah, perdagangan, kepemimpinan, ekonomi, kemasyarakatan gitu ya. Nah, itu lebih banyak di kota Madinah. Makanya ayat-ayat yang berkenaan dengan tentang tauhid, akidah, misalkan tentang rukun iman itu lebih banyak turun di kota Mekah. Sementara wahyu ataupun syariat yang berkenaan tentang fikih bermuamalah, berniaga, perdagangan itu lebih banyak turun di kota Madinah. Maka ayat-ayat berkenaan tentang ancaman neraka, surga gitu ya, hari kiamat, berkaitan dengan rukun iman itu memang di kota Mekah turunnya. Seperti juz 30 itu kan kebanyakan berkenaan tentang tauhid ya, akidah. Itu sebagian lebih banyak turun di kota Mekah. Selama 13 tahun Rasul menanamkan pondasi agama di sana. Pada masa Rasulullah SAW praktik riba kan memang banyak orang yang berlalu lalang ya ke Bizantium, sehingga orang-orang jahiliyah banyak mengadopsi praktik-praktik itu. Nah, dengan turunnya syariat Islam penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya ya, karena Rasul melalui bimbingan wahyu, riba di dalam Islam itu terlarang karena salah satu perbuatan batil. Maka Rasul secara sempurna terperinci bahwa riba itu dilarang. Insya Allah slide berikutnya tentang tahapan pelarangan riba. Nah, pandangan para pemuka agama Nasrani tentang riba, kisaran abad ke-1 sampai 12 para pendeta mengharamkan bunga. Ya, ini versi mereka. Ya, mungkin karena riba itu banyak merugikan. Kemudian memang kalau salah satu lembaga mempunyai pinjaman riba, ketika memang lembaga itu pailit, tidak hanya sebatas mengembalikan pokoknya, tetapi juga H plus bunganya. Kalaupun lembaga itu tidak pailit, artinya operasionalnya berjalan dengan lancar, itu mungkin tidak menjadi permasalahan. Tetapi kalau suatu lembaga, satu perusahaan pailit, bagaimana dia mampu jangankan dia harus mengembalikan bunga, pokoknya saja sudah tidak mampu. Nah, ini yang dirasa memberatkan ya. Maka dari itu pada abad ke-1 sampai 12 para pendeta itu mengharamkan bunga. Kemudian di abad ke-12 sampai ke-17 sarjana Nasrani itu memperbolehkan bunga. Ini sudah mungkin dengan analisanya menurut versi mereka bahwa bunga itu hanya dibolehkan. Kemudian pada abad ke-17 sampai 1836 para reformis Nasrani memperbolehkan bunga dalam kegiatan ekonominya. Pandangan para pemuka agama Islam tentang riba yang disepakati pada konferensi Oki di tahun 1976 yang terdiri dari 54 negara, sepakat mereka
mengharamkan bunga bank. Sekali lagi, yang diharamkan itu bunga bank, bukan banknya ya. Memang tidak ada satu ulama pun yang mengharamkan bank, tapi yang diharamkan praktik-praktik ribawi yang terjadi di dalamnya. Jadi kalau kita lebih fokus ke konten atau isinya, prosesnya, bukan ke casingnya. Kalaupun bank itu konvensional misalkan, tetapi dia tidak ada praktik ribawi di dalamnya, itu bisa saja boleh gitu ya. Kalau tidak ada praktik riba atau bunga di dalamnya. Juga sebaliknya, ketika ada bank syariah, casingnya syar'i, tetapi di dalamnya ada praktik-praktik, misalnya ketika pinjam harus mengembalikan berlebih dengan ganti istilahnya mudharabah lah, apa marginnya, itu sama sebetulnya. Bukan berarti dirubah bahasanya menjadi bahasa Arab kemudian mampu merubah status hukum, tapi tidak. Ya, bahkan para ulama menyatakan bahwa bank konvensional itu ribanya 100%, sedangkan bank syariah itu ribanya 300%, karena memang mereka banyak melakukan innah itu rekayasa jual beli. Dia menganggap Allah seperti anak kecil gitu. Ketika misalkan saja dalam sebuah rumah tangga, antara ayah dengan ibunya itu mempunyai hajat, kemudian dia pura-pura tidur agar anaknya tidur. Sebenarnya mereka tidak tidur mengetahui hal itu. Nah, seperti itu, melakukan melakukan jual beli padahal sebenarnya itu ada unsur ribawinya di dalamnya gitu ya. Melakukan rekayasa jual beli atau innah namanya. Ya, sekali lagi kita jangan lihat casingnya, tapi lihat konten di dalamnya gitu ya. Jangan bukan banknya yang diharamkan, tapi praktik ribanya yang diharamkan. Berikutnya, pelarangan riba dalam Al-Quran. Tahap pertama berbicara tentang riba. Ini bertahap. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah mengetahui akan kemampuan hamba-hambanya. Misalkan saja tidak hanya sebatas riba sebetulnya. Turun wahyu saja itu membutuhkan waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan bertahap dengan istiqomah bertahap, artinya tidak sekaligus. Karena memang Allah mengetahui bahwa Rasul Muhammad dan para sahabatnya adalah manusia. Bisa saja mereka memang punya kelemahan, kemudian juga ketidakberdayaan misalkan gitu ya. Maka dari itu tidak hanya turunnya wahyu yang bertahap, pengharaman zina juga bertahap, tetapi riba juga bertahap. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ar-Rum ayat 39 berfirman bahwa yang artinya, dan sesuatu riba tambahan, wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nas falyarbu indallah wa ma ataitum minaz zakati turiduna wajhallahi faulaika humul mudha'ifun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Rum ayat 39 yang artinya bahwa sesungguhnya riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru gambaran pilihan ya. Mungkin kita melakukan praktik riba, kita meminjamkan uang dan berharap berlebih dari pengembaliannya, itu disepakati di awal. Menurut kita itu bertambah, tapi sebetulnya tidak bertambah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin secara zahirnya dia hartanya melimpah, secara zahirnya dia kekayaannya terus bertambah dalam pandangan manusia, tapi tidak bertambah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian, dan apa yang kamu berikan berupa zakat, nah inilah lawannya yang kamu maksud untuk memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah orang yang melipat gandakan pahalanya.
Berbeda dengan zakat. Secara zahirnya menurut kita itu berkurang, tapi tidak berkurang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil ini menyatakan bahwa belum ada ancaman, hanya gambaran kalau seperti melakukan praktik riba tidak bertambah kata Allah, dan mengeluarkan zakat bertambah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, berpahala. Kemudian juga harta seperti ranting pohon terus berkembang dan menjadi banyak. Kemudian tapi yang kedua, memberikan isyarat keharamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 161, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Wa hadhihimur riba wa qadnuhum anhu wa ka'alihim amwalan nas bil batili wa atadna lil kafirina minhum azaban alima. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan karena mereka menjalankan riba padahal sungguh mereka telah dilarang. Nah, ini sudah ada larangan ini tentang riba, padahal mereka dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah atau batil. Nah, sini sudah jelas ya haram ya batil harta riba itu. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Nah, ini isyarat bahwa haramnya sudah disebutkan, ancamannya sudah disebutkan pula. Kemudian tapi yang ketiga, mengharamkan salah satu bentuk riba, ya, melipat gandakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan riba. Sudah ada peringatan jangan memakan riba dengan berlipat ganda, melipat gandakan pinjaman pokok. Apa solusinya ditawarkan supaya kita tidak terjerumus dalam hal itu? Kata ulama ini, wala ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullah. Nah, bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun. Bertakwa kepada Allah agar kalian beruntung. Salah satu solusi agar terhindar dari praktik itu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bertakwa? Terus menimba ilmu, tentunya ilmu syar'i atau ilmu agama. Kemudian tahapan yang terakhir di surat Al-Baqarah 275 secara terperinci di sini akibat dampak melakukan riba di akhirat nanti seperti apa, sangat terperinci di dalam ayat ini. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Alladzina yaquluna riba wa la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai' mithlu riba wa halallahu al-bai' wa harrama riba fama ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allahi wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah ini, siapa yang memakan riba, ya, mereka nanti di akhirat nanti tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan ataupun gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Kenapa mereka terus melakukan riba? Karena beranggap bahwa jual beli juga sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti bertobat, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau harta riba, misalkan kita bekerja di bank ribawi berpuluh-puluh tahun, kita tidak tahu bahwa riba itu dilarang di dalam Islam. Suatu hari kita dapat hidayah, kita kembali ke jalan yang lurus, meninggalkan praktik riba. Kemudian harta yang terdahulu yang kita perlu sudah Allah maafkan. Asal harta-harta yang
kita harapkan misalkan pesangon dari bank yang terdapat praktik ribawinya, itu tidak boleh diharapkan ya, karena sudah pengharaman sudah berlaku ketika kita mengetahui akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan meninggalkan segala bentuk riba yang masih ada. Ya, yamhaqallahu riba wa yulbi sadaqat wallahu la yuhibbu kull kaffaril asim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Riba dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang dalam kekafiran dan bergelimbangan dosa. Artinya memang dalil ini, orang yang terus melakukan praktik riba, dia sebetulnya dalam bergelimbangan dosa. Kemudian pada akhir ke-8 dan 9 Hijriah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Sudah ini, hai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba, sekecil apapun riba itu harus ditinggalkan jika kamu orang-orang beriman, ya. Ini sudah sangat jelas ancamannya tadi sudah. Kemudian juga larangannya, himbauannya, hukumannya seperti apa gitu ya, baik di dunia, di alam barzah, kemudian di akhirat nanti sudah terperinci dijelaskan. Kata Rasulullah SAW, ya, Rasul pun bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah SAW, la'ana Rasulullah SAW, Rasul melaknat akili riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Jadi para pelaku riba itu ada 4 yang memakan riba, artinya yang mendapatkan bunga itu, yang memberi makan dengan riba, yang membayar bunga atau nasabah. Kemudian para saksi yang menulis, mencatat laporan keuangan riba ataupun sekretaris misalkan, ya, yang mencatat. Kemudian para saksi, orang yang menyaksikannya. Bisa saja mungkin kita tidak terlibat dalam riba, tapi kita mengetahui, menyaksikan teman kita melakukan praktik riba, maka itu kita harus memberikan nasihat kepada orang-orang tersebut. Ini pengertian riba, kita sudah tadi secara gamblang dibahas di awal. Nah, beberapa pendapat tentang riba. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli, baik jual beli produk maupun jual beli jasa, ya, yaitu maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat di dalam konsep Islam. Kemudian berikutnya, dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini diperjelas dalam surat Al-Baqarah tadi, ya, yang ancamannya dia nanti di akhirat tidak bisa berdiri, melainkan berdirinya seperti orang kerasukan setan. Padahal Allah, ini yang penggalannya, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jenis-jenis riba, ya, atau macam-macam riba. Yang pertama riba fadl, yang kedua riba yad, yang ketiga riba nasiyah, yang keempat riba qad. Untuk riba fadl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang diisyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh, tukar menukar emas dengan emas, ya, artinya yang boleh itu sesama jenis baik kualitasnya maupun jenisnya. Misalkan menukar mangga yang bagus dengan mangga yang busuk, nah itu kan tidak boleh. Menukar emas dengan perak itu tidak boleh. Yang bagaimana solusinya? Peraknya dijual terlebih dahulu, kemudian ditukarkan, dibelikan kepada emas.
ataupun tadi tukar mangga mentah dengan mangga matang, itu tidak boleh. Bagaimana solusinya? Dijual dulu mangga mentahnya, kemudian hasil dari penjualan mangga mentah tadi dibelikan kepada mangga yang matang. Itu ya maksudnya ya. Harus sama jenisnya, kuantitasnya maupun kualitasnya. Kemudian riba ya, riba yaitu riba bai yang berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Maksudnya orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjual kembali kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh. Artinya memang ini mirip seperti dropshipper ya. Artinya dia menjual barang tapi dia tidak memiliki barangnya. Ini tidak boleh, namanya riba bai. Kadang-kadang orang yang seperti ini yang menjual barang tapi dia tidak memiliki barang, dia nanti dapat transfer uang dari pembeli, kemudian dia pun mentransfer uangnya kepada grosir misalkan. Nah, ini yang disebut dengan riba bai, riba jual beli. Hasil selisih dari transfer tadi itu menjadi riba. Bagaimana solusinya? Setiap penjual wajib memiliki barangnya terlebih dahulu agar dia tahu kualitas barang dan kuantitasnya dan tidak akan mengecewakan para konsumen. Berikutnya riba nasiyah, yaitu riba yang dikenakan pada orang yang berhutang disebabkan perhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contoh, Aminah meminjam cincin 10 gram pada Romlan. Oleh Romlan disyaratkan pembayarannya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram. Ada kelebihannya ini ya, 2 gram. Apabila terlambat 1 tahun, 2 kali dilipatkan 2 gram, 2 gram, 2 gram, jadi 14 gram. Kemudian tahun berikutnya tidak mampu lagi, 16 gram dan seterusnya. Maka hal yang seperti ini dinamakan dengan riba nasiyah. Kemudian yang terakhir riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami mempiutangi. Jadi apapun itu keuntungan dari pinjam meminjam, tidak hanya sebatas uang bentuknya ya, apa saja itu termasuk dalam riba. Ya, kullu qardin zarra manfaatan fahuwa riba. Mengambil manfaat keuntungan dari pinjam meminjam adalah riba. Misalkan gadai itu kan akadnya sebetulnya hukum akadnya pinjam meminjam. Nah, barang gadai itu jangan dipakai apapun bagi pihak yang meminjamkan uang. Apabila dia memakai itu walaupun kesepakatan oleh para temannya, walaupun itu sepakat dengan para orang yang nasabah atau yang diberikan pinjaman, tetap ini tidak boleh karena memang mengambil manfaat. Bagaimana solusinya? Ketika ada barang jaminan itu disimpan, tidak boleh digunakan ya. Karena kalau barang jaminan gadai itu digunakan, itu sama saja mengambil manfaat dari utang piutang. Baik, itu ya jenis-jenis riba secara terperinci. Kemudian faktor penyebab memakan riba dan diharamkannya perbuatan riba. Faktor penyebab memakan riba. Kenapa orang memakan riba? Karena nafsu kepada harta benda. Ya, nafsu terhadap harta tidak diiringi dengan iman, tidak dibentengi dengan iman, ini akan terus ya. Bahkan kata Rasulullah SAW itu, andaikan manusia itu diberi 2 ladang emas, apakah dia akan cukup? Tidak. Dia akan mencari ladang emas yang ketiga. Keserakahan harta menjadi penyebab kenapa orang memakan riba. Kemudian tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebanyak apapun karunia dari Allah, sehebat apapun karunia dari Allah, kalau kita selalu melihat orang yang lebih tinggi dari kita dalam masalah dunia, maka dia akan sulit untuk bersyukur. Solusinya kalau masalah dunia harus banyak melihat ke atas, dan kalau masalah akhirat harus banyak solusinya. Kalau masalah dunia dia harus banyak melihat ke bawah agar timbul rasa syukurnya. Kemudian kalau tentang akhirat harus
banyak melihat ke atas. Artinya jangan sampai tertinggal untuk beramal soleh. Kemudian faktor penyebab memakan riba, lemahnya iman. Innallaha yuhibbu mu'min qawiyyun illa mu'min dha'ifun. Kata Rasul SAW, itu Allah lebih mencintai orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Kuat hartanya, kaya, kuat ilmunya, kemudian kuat imannya. Yang lebih berbahaya itu lemah iman. Tidak hanya sebatas memakan riba, ketika lemah iman ini bisa saja dia keluar dari Islam. Naudzubillah. Kemudian faktor penyebab memakan riba, selalu ingin menambah harta dengan berbagai cara termasuk riba ini. Dan cara riba ini termasuk cara-cara yang batil. Faktor penyebab diharamkannya riba. Kenapa riba itu diharamkan? Pertama, merugikan orang lain. Yang kedua, sama dengan mengambil hak orang lain. Yang ketiga, kenapa riba itu diharamkan? Mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ancamannya itu neraka. Kemudian yang kelima, termasuk perbuatan setan yang keji. Yang keenam, memperoleh harta dengan cara yang tidak baik atau cara batil. Hal-hal yang menimbulkan riba diantaranya tidak sama nilainya, kemudian tidak sama ukuran menurut syara. Seperti tadi ya, baik kualitas harus sama kualitasnya atau tukar menukar harus sama jenisnya atau jumlahnya. Tidak tunai di majlis akad, ini juga berbahaya. Maka hukum seperti tukar menukar uang dari rupiah ke dolar itu harus hari itu tunai. Artinya jangan sampai tertunda, khawatir dia akan berubah nanti nilainya. Kemudian hal yang menimbulkan riba diantaranya di dunia ancaman bagi para pelaku riba. Di dunia tadi ditantang, kalau di dunia itu ya kalau di dunia ini bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fadhanu harbi minallahi war rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa hai orang-orang beriman, ya, ayat yang tadi itu disebutkan bertakwa kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Dan apabila kalian ngeyel tetap melakukan itu, maka umumkan ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi di dunia ini hukumannya ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di alam barzah, Rasulullah SAW pernah bermimpi bahwa Rasul itu melihat seorang pria di tepi sungai. Kemudian yang satu juga ada seseorang di tengah-tengah sungai darah. Kemudian orang yang di tepi itu melempari orang yang di tengah sungai darah itu ketika akan menepi. Kemudian ketika dilempar kembali ke tengah sungai, tenggelam di sungai darah. Terus dan terus. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan orang tersebut ya semasa hidup di dunia ini adalah para pelaku riba. Kemudian di akhirat yang sudah dijelaskan tadi, di akhirat itu di surat Al-Baqarah 275, orang yang memakan riba itu ketika dibangkitkan dalam keadaan gila ataupun seperti orang kerasukan setan. Nah, praktik riba di zaman sekarang itu baik offline maupun online ya, baik personal maupun korporasi. Sebetulnya offline maupun online yaitu hukum asalnya boleh sebetulnya ya. Yang dilihat bukan offline online-nya, tapi ada ketentuan syariat yang dilanggar tidak di dalamnya. Kalaupun online bisa saja pinjaman online tapi tidak berbunga, itu kan boleh. Sama kalau offline ini kan konvensional gitu ya, manual, itu boleh hukum asalnya pinjaman asal, tidak dilebihkan dengan kesepakatan di awal. Personal maupun korporasi, kalau personal ditanggung pribadi dosanya. Kalau korporasi ini, nah ini melibatkan banyak pihak. Kalaupun dia pemiliknya, ownernya itu tahu tentang riba tapi ternyata dia punya lembaga ribawi, dia akan menanggung dosanya. Bagaimana status karyawannya? Kalau karyawannya ini tahu riba itu diharamkan gitu ya, lebih baik ditinggalkan. Ini namanya kalau korporasi itu tolong menolong dalam perbuatan dosa.
ya ayyuhalladzina amanu itu ya, ya orang-orang yang beriman, tolong menolong dalam perbuatan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hai orang yang beriman, bertolong menolong dalam perbuatan takwa dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka kalau korporasi itu lembaga ribawi, itu namanya dia tolong menolong dalam perbuatan dosa. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk materi riba dan ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ingin bertanya silakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.